Master terhormat klan hantu tampaknya telah mempersiapkan diri dengan baik sejak lama. Tongkat hantu yang suram muncul di tangannya, dan dia membantingnya ke mulut besar yang ganas. Hari itu, para master klan hantu bersiap, dan mereka sangat cepat. Pada saat benda ganas itu terlempar keluar, sebuah tongkat terayun keluar dan mengenai kepala benda ganas itu. Namun, objek ganas itu sangat kuat. Di bawah satu tongkat, tiba-tiba jatuh ke dalam danau dalam sekejap, tetapi pada saat yang sama, salah satu telapak tangannya yang hitam pekat menyebar dengan cepat, dan langsung menangkap master klan hantu dan membantingnya ke arah danau jiwa. "Tidak, selamatkan aku!" teriak master dari klan hantu mengulurkan tangannya ke Qin Chen yang paling dekat dengannya dengan ngeri, tetapi Qin Chen tidak menyelamatkannya. Tiba-tiba, dengan teriakan, master klan hantu ditarik ke dalam danau oleh makhluk ganas itu, dan dia menggelegak, tubuhnya langsung meleleh, dan akhirnya berubah menjadi abu dan menghilang. Adegan mengerikan ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Tatapan Qin Chen juga memadat, danau jiwa ini memang menakutkan, master terhormat jatuh ke dalamnya, dan langsung berubah menjadi abu. "Bocah dari klan naga sejati, jelas kamu bisa membantu sebelumnya, tetapi kamu hanya menyaksikan master klan hantu langit diseret ke dalamnya, apakah kamu tidak punya belas kasihan?" Ucap Master Dizun dari klan Tu Xing menatap Qin Chen dan berkata dengan dingin, dengan nada tidak puas. "Apakah kamu pikir aku idiot? Lalu mengapa kamu sendiri tidak membantu sebelumnya?" Ucap Qin Chen melirik ke sisi lain dengan mengejek. "Aku jauh darinya, hanya kamu yang terdekat dan bisa melakukannya." Ucap Master Dizun klan Tu Xing mendengus dingin. Qin Chen melihat ke danau. Danau itu tidak besar, tetapi semua orang duduk berjauhan, terpisah satu sama lain dengan jarak tertentu. Dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, "Jika saya tidak salah menebak, jika saya menyelamatkan master klan hantu itu, saya khawatir saya akan diserang oleh makhluk ganas itu juga." Setelah kata-kata Qin Chen jatuh, wajah Dizun klan Tu Xing tiba-tiba berubah. "Apakah aku benar?" Ucap Qin Chen mencibir dan melanjutkan, "Kalian semua terpisah satu sama lain. Jika Anda dari ras yang berbeda, Anda juga dapat menjelaskan kekuatan yang berbeda, karena takut diplot oleh orang lain. Namun, bahkan jika Anda dari ras yang sama, Anda dapat duduk pada jarak tertentu dari lokasi yang jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Kecuali, memancing di sini, Anda hanya bisa melakukannya sendiri. Orang lain tidak bisa membantu sama sekali. Bahkan sekali mereka membantu, itu akan menyebabkan lebih banyak kesulitan." Tiba-tiba, beberapa master terhormat lainnya tampak terkejut dan menatap Qin Chen. Mereka tidak menyangka bahwa pengamatan Qin Chen begitu halus, sehingga petunjuk ini hanya dapat dilihat dari posisinya. Ketika Qin Chen melihat ekspresi orang-orang ini, dia tahu bahwa dia benar, dan tidak bisa menahan cibiran. Qin Chen menatap danau jiwa. Jika itu di tempat lain, Qin Chen mengatakan bahwa dia akan membobolnya, tetapi Qin Chen tidak berani bertindak gegabah di danau jiwa ini. Namun, setelah memverifikasi keefektifan metode pihak lain, Qin Chen juga menemukan posisi baru. Aura naga sejati di tubuhnya dipadatkan dan berubah menjadi rangkaian hukum Dao, dan dengan cepat menyatu menjadi danau jiwa di depannya. Qin Chen berhati-hati, karena nafas yang menariknya ke danau jiwa ini terkait dengan aura naga sejati. Qin Chen percaya bahwa menggunakan hukum naga sejati, pasti ada beberapa keuntungan. Dan pada saat ini, Qin Chen juga melihatnya, dan seseorang di tempat lain menarik kotak tanaman air, dan tiba-tiba segala macam hal yang ganas keluar dari danau jiwa. Makhluk ganas ini, dalam berbagai bentuk, membawa aura kekacauan yang kuat, memberi Qin Chen perasaan kuat bahwa makhluk ganas dan bayangan hitam sebelumnya tampaknya adalah makhluk dari sumber yang sama. Semua master terhormat ini meraung dan menampilkan kemampuan terkuat dalam hidup mereka, dan sungai terangkat dan ombak bergulung. Akhirnya, salah satu dari master terhormat ini terseret ke dalam danau jiwa oleh benda yang ganas dan berubah menjadi abu dalam sekejap, sementara yang lain masing-masing mendapat kotak tanaman air. Di pinggir danau, para master terhormat ini tidak sabar untuk membuka kotak tanaman air. Setelah mereka membersihkannya, 3 di antaranya mendapat gagang pisau lusuh, 1 mendapat cermin bobrok, dan yang ketiga adalah sepotong gulma. Itu semua adalah senjata busuk, benar-benar busuk dan tidak berharga sama sekali.
Dua orang terhormat lainnya sedikit lebih baik. Salah satunya mendapat helm usang, tapi helm ini cukup terawat. Dengan ketukan ringan, terdengar suara bergema dari helm. Master Dizun ini memadatkan kekuatan terhormat di tangannya, menusuk helm, dan helm itu mekar dengan kecemerlangan ilahi. Meskipun kecemerlangan ini sangat lemah dan tidak terlalu kuat, itu jelas juga merupakan hal yang dapat menahan serangan dari harta tingkat Dizun. Dan master lain mendapat batu. Batu ini, seperti kerikil, terlihat sangat biasa, tetapi ketika dia memasukkannya ke dalam hatinya, ada semacam aura jalan yang besar, yang membuat kekuatan terhormat di tubuh penerima bekerja lebih leluasa. Setelah memancing kotak tanaman air, entah itu beberapa orang terhormat yang telah mendapatkan besi yang rusak, atau dua master terhormat lainnya yang telah mendapatkan harta itu, mereka semua menyimpan harta itu untuk pertama kalinya, dan kemudian dengan cepat meninggalkan Danau Jiwa. Ini membuat Qin Chen dan beberapa orang kemudian sedikit bingung. Belakangan, mereka mendengar orang lain menjelaskan bahwa Danau Jiwa ini sangat aneh. Pada dasarnya, ini baru pertama kali menangkap kotak rumput air. Setelah kotak rumput air ditangkap, yang kedua kalinya sangat sulit untuk menangkap tanaman air. Sekalipun rantai hukum mudah diangkat, itu akan berdampak tertentu pada memancing kotak rumput air. Oleh karena itu, setelah Yang Mulia ini menangkap kotak rumput air, mereka segera pergi dan tidak peduli apakah mereka memiliki harta atau tidak. Setelah Qin Chen mendengarkan, hatinya tenggelam, karena dia yakin bahwa kekuatan yang menarik aura naga sejati di tubuhnya berasal dari Danau Jiwa ini, tetapi Qin Chen tidak yakin bahwa dia pasti dapat menangkap sesuatu. Qin Chen menyusup ke Danau Jiwa dengan hukum energi naga, dan mulai memahami komposisi Danau Jiwa sedikit, mencoba menggunakan pengalaman memancingnya di Sungai Bintang Gelap untuk memancing harta karun di Danau Jiwa. Oleh karena itu, dia tidak merasakan harta karun di dasar danau untuk pertama kalinya, tetapi merasakan pembentukan danau dan nafas air jiwa. Kesadaran ilahi Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Ketika Qin Chen membuat pencerahan, ada banyak master terhormat datang terus-menerus di sekitar Danau Jiwa ini, dan setelah mereka mengetahui situasinya, mereka semua mulai memancing. Setiap kali kotak rumput air dipancing, beberapa orang berhasil menjarah, dan beberapa orang terseret ke dalam Danau Jiwa dan mati secara tragis di dalamnya. Qin Chen tinggal di sini selama beberapa hari. Rantai hukumnya tidak menembus kedalaman danau, dia hanya merasakannya di sini. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang tidak mendapatkan apa-apa, dan beberapa mendapatkan hal-hal yang baik, tetapi masih belum ada harta yang luar biasa. Ketika Qin Chen masih mengamati Danau Jiwa, suara guci terdengar, dan suara guci seperti itu bergema di sekitar danau, seolah-olah terdengar di telinga semua orang. Meski suaranya bergema di sekitar danau, namun orang yang berbicara tidak terlihat. Tidak ada orang yang memancing di sini adalah orang yang lemah. Sekarang mereka hanya mendengarkan suaranya tetapi tidak dapat melihatnya. Banyak orang terkejut, dan mengetahui bahwa pihak lain adalah orang yang sangat kuat. Dengan suara berdesir, tepat ketika banyak master terhormat melihat kembali ke orang yang sedang berbicara, terdengar suara lembut, dan sesosok muncul di kerumunan. Ini adalah master yang sedikit gemuk dengan mata mendengkur. Orang ini terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan jelas merupakan ras manusia. Tetapi aura yang terpancar dari tubuhnya mengubah warna semua orang, karena pemaksaan yang bergulir mengembun, dan ini jelas merupakan Master Dizun Puncak. Banyak orang langsung terlihat waspada. Master Dizun Puncak, ini bukan masalah sepele. Orang dengan tingkat kekuatan ini tidak akan menjadi orang yang tidak dikenal. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa mereka bahkan tidak tahu Master Dizun Puncak ras manusia ini. Siapa orang ini? Apakah ras manusia memiliki Dizun Puncak seperti itu? Ada banyak kekuatan teratas ras manusia, seperti Kuil Void, Istana Dewa Bintang, Gunung Dewa Dayu, Tiangong, dan lainnya, tapi tidak peduli dari mana kekuatan ras manusia mereka berasal, master seperti itu seharusnya mereka mengenalnya. Mengapa orang ini belum pernah terlihat sebelumnya? Ucap banyak orang berbicara dan berbisik secara rahasia, dan terlihat jelas bahwa mereka sangat terkejut dengan Dizun Puncak ini. Yah, tuanku berkata bahwa kali ini di Vientin God Treasure, akan ada harta yang luar biasa lahir. Seperti yang diharapkan,
Aku telah melihat semua hal ini. Sayang sekali, aku khawatir itu tidak baik untukku. Gumam Master Dizun Puncak yang gemuk ini berkata sambil menghela nafas, dengan ekspresi serius di matanya. Kemudian, dia menyebarkan rantai hukum dan dengan cepat menyatu ke dalam danau. Kekuatan roh bela diri. Gumam Qin Chen merasakan rantai hukum pihak lain, dan tatapannya langsung memadat, karena dia dapat melihat bahwa ada kekuatan roh bela diri yang samar di aura hukum pihak lain. Kekuatan semacam ini dirasakan oleh Qin Chen dari leluhur roh bela diri di alam surga timur pada awalnya. Begitu rantai hukum pria ini masuk ke danau jiwa, dan danau jiwa berfluktuasi dengan cepat. Semua orang terkejut, banyak orang datang ke sini dan tidak dapat menangkap kotak tanaman air selama beberapa hari, tetapi di Zun Puncak ini, beberapa saat yang lalu, benar-benar menarik kotak tanaman air, dan ini sangat mengejutkan. Ada percikan air, dan di bawah mata semua orang, Master Dizun Puncak yang gemuk menarik rantai hukumnya, dan semua orang melihat kotak tanaman air, dan kotak tanaman air ini 2 kali lebih besar dari semua kotak tanaman air sebelumnya. Segera setelah kotak tanaman air ini muncul, suara air jatuh terdengar, dan beberapa benda ganas keluar dari danau jiwa, dan lelaki gendut itu tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya, dan beberapa pita keluar dari tangannya dalam sekejap, dan menebasnya dengan cahaya dingin. Dalam waktu singkat, benda-benda pembunuh yang ganas ini dimusnahkan olehnya. Dia tiba-tiba mengangkat kotak tanaman air, dan kemudian di hadapan publik, dia membawa kotak tanaman air dan langsung pergi, menghilang dalam sekejap, tanpa mengetahui bahwa di dalam kotak tanaman air itu apakah ada harta karun. Ketika Master Dizun Puncak ini yang mengaku sebagai Tuan Telinga menghilang, Master terhormat lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Tidak ada yang mau tinggal dengan Master seperti itu. Itu terlalu berbahaya. Tuan R, mengapa nama ini terasa agak familiar? Ucap salah satu Master terhormat tiba-tiba berbicara. Pernahkah kamu mendengar tentang orang ini? Tiba-tiba, banyak orang memandang pria tua yang berbicara. Lagi pula, Master seperti itu tidak dikenali oleh siapapun yang hadir. Ini sangat aneh. Pernahkah kamu mendengar tentang benua langit yang mendalam? Ucap orang tua itu dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu berbicara tentang tanah Tianxuan yang berasal dari Xiaoyao Supreme yang memperbaiki langit? Ucap seseorang kehilangan suaranya. Ya, tanah Tianxuan atau benua langit yang mendalam adalah benua untuk memperbaiki rantai jiwa bela diri. Saya telah mendengar bahwa setelah Xiaoyao Supreme naik saat itu, ada sekelompok master di bawah komandonya yang juga melonjak bersama mereka. Salah satunya disebut Tuan Telinga, yang mengolah roh dari seni bela diri. Telinga surga, tapi saya baru mendengarnya dan saya belum pernah melihatnya. Bawahan Xiaoyao Supreme, ucap semua orang menghirup udara dingin, ini jelas merupakan raksasa super dalam ras manusia. Bahkan para ahli dari ras lain yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian memiliki ekspresi serius. Xiaoyao Supreme, Qin Chen juga bergumam, dia sudah terlalu sering mendengar nama ini. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu ras manusia berada dalam bahaya besar. Dengan kebangkitan Xiaoyao Supreme, membuat ras manusia menemukan kesempatan untuk bernafas dan memperbaiki ras manusia. Tianzun Jinlin yang menyelamatkan dirinya sendiri di alam surga timur berada di bawah komandonya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya harus bertemu dengan juru mudi ras manusia ini. Gumam Qin Chen menghela nafas dengan emosi. Qin Chen terus-menerus merasakan danau jiwa ini, dia menjalankan teknik terlarang jiwa surgawi, dan tiba-tiba, kekuatan jiwa di danau ini secara bertahap menjadi jelas dalam pikiran Qin Chen. Kekuatan jiwa yang berbeda memiliki atribut yang berbeda. Teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen sangat kuat, mampu menguraikan sebagian besar kekuatan jiwa di dunia, tetapi kekuatan jiwa di danau jiwa ini tidak dapat diuraikan oleh teknik terlarang jiwa surgawi. Meskipun tidak dapat diuraikan, itu masih mampu untuk menganalisisnya secara sederhana. Dan dengan perasaan Qin Chen semakin menemukan danau jiwa yang mengerikan. Ketika teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen dikombinasikan dengan rantai hukum benar-benar menembus ke dalam danau jiwa, Qin Chen terkejut. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam setiap tetes air di danau jiwa ini tak tertandingi, dan bahkan mengejutkan Qin Chen.
Alasan mengapa air danau jiwa ini tidak dapat diambil justru karena kekuatan jiwa yang terkandung dalam danau jiwa ini terlalu kuat, bahkan sangat kuat sehingga Yang Mulia tidak dapat dengan mudah mengambilnya. Mata Qin Chen berbinar dengan kecemerlangan. Bahkan jika aku tidak bisa mengambilnya dengan kekuatanku saat ini, tetapi teknik terlarang jiwa surgawi dan pohon iblis 10.000 dunia mungkin dapat menyerap kekuatan di danau jiwa ini. Pikir Qin Chen menggunakan aura naga sejati untuk menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengoperasikan kekuatan teknik terlarang jiwa surgawi dan pohon iblis 10.000 dunia, dan mulai perlahan-lahan menyerap kekuatan danau jiwa. Tetapi ketika Qin Chen mencoba menyerap kekuatan jiwa di danau jiwa ini dengan menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi dan pohon iblis 10.000 dunia, kekuatan misterius melonjak di danau jiwa, yang bahkan mencegah teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen dan penyerapan pohon iblis 10.000 dunia. Ini tidak mungkin. Gumam Qin Chen terkejut. Jiwa adalah hal yang istimewa. Ketika itu ada dalam pikiran, itu adalah makhluk hidup. Misalnya, jika seseorang mencoba menyerap atau merebut jiwa Qin Chen secara alami dapat mendesak kekuatan jiwa untuk melawan. Tapi danau jiwa di depannya, menurut kebenaran, seharusnya menjadi semacam benda mati. Itu adalah kolam jiwa khusus yang dibentuk oleh kehampaan ini setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, danau jiwa ini mencegah teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen dan pohon iblis 10.000 dunia untuk menyerapnya. Mungkinkah itu? Pikir Qin Chen tiba-tiba matanya membulat. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu danau jiwa ini memiliki kesadaran, sehingga dapat menahan penyerapan Qin Chen. Apakah danau jiwa ini adalah makhluk hidup? Pada saat ini, Qin Chen ketakutan dan memandangi danau di depannya dengan tak percaya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa danau jiwa ini adalah makhluk hidup. Dalam sekejap, kulit kepala Qin Chen mati rasa, rambutnya menyeramkan, dan ada keinginan untuk berbalik dan berlari. Jika danau jiwa adalah makhluk hidup, itu berarti danau jiwa adalah jiwa orang kuat tertentu. Jika demikian, seberapa burukkah keberadaan ini? Tianzun, Supreme, atau lebih kuat? Gumam Qin Chen tidak bisa membayangkannya sama sekali. Lagi pula, setetes air di danau jiwa sebanding dengan kekuatan jiwanya. Bagaimana danau sebesar itu bisa dimiliki oleh orang yang begitu kuat? Begitu pihak lain ingin menyerangnya, atau bahkan menelannya, bukankah mungkin melakukannya dengan satu pikiran? Ketika Qin Chen menahan kepanikan dan berbalik untuk melarikan diri, Qin Chen tiba-tiba sadar dan berhenti. Tidak, jika danau jiwa ini adalah makhluk hidup dan dapat dengan mudah menelannya, itu pasti sudah dilakukan sejak lama, apakah akan menunggu sampai sekarang? Lagi pula, ada banyak orang kuat yang telah pergi dari sini sebelumnya, dan beberapa di antaranya berhasil mengambil kotak tanaman air di danau jiwa ini. Qin Chen menahan kepanikan dan mengerutkan kening, tahu bahwa dia pasti melewatkan sesuatu, dan dia terus berpikir keras. Rantai hukum Qin Chen menembus ke dalam danau jiwa ini, dan dia menemukan bahwa danau jiwa ini menyerap nafas dari rantai hukumnya. Namun, aura di kedalaman danau jiwa jelas sangat menarik bagi aura naga sejatinya, dan selalu menarik dirinya sendiri, tetapi kekuatan khusus yang menarik dirinya tidak pernah merespons. Mungkinkah kekuatan di danau jiwa ini memiliki daya tarik yang kuat terhadap energi naga sejati saya, tetapi energi naga sejati di tubuh saya tidak memiliki daya tarik sedikit pun terhadapnya? Pikir Qin Chen matanya berkedip. Ini sangat mungkin, jika tidak, rantai hukum yang diringkas oleh hukum naga sejati seseorang telah lama berada jauh di dalam danau jiwa ini. Mengapa selalu tidak ada gerakan di danau jiwa ini? Ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Qin Chen memobilisasi kekuatan hukum lain di tubuhnya, dan segera, rantai hukum di tangan Qin Chen mekar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan yang mewakili hukum lain perlahan memasuki danau jiwa di sepanjang rantai hukum. Qin Chen segera merasakan bahwa di kedalaman danau jiwa, kotak tanaman air melonjak, dan rantai hukumnya sepertinya menyentuh kotak tanaman air. Selama dia mau, dia bisa mengangkat kotak tanaman air kapan saja. Bukan harta karun yang menarik roh naga sejatiku. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Meski dia bisa langsung mengambil kotak tanaman air sekarang, tetapi ini bukan yang dia butuhkan. Harta karun di kotak tanaman air tidak bisa diprediksi sama sekali. Siapa yang tahu harta apa yang akan ada di sana,
bahkan sebongkah batu bekas, dan beberapa besi tua mungkin terdapat di dalamnya. Qin Chen tidak kekurangan harta sama sekali. Hanya kekuatan yang menarik energi naga sejati di tubuhnya yang menjadi tujuan perjalanannya. Tiba-tiba, mata Qin Chen berbinar, dan dia akhirnya memikirkan keberadaan yang berhubungan dengan klan naga sejati. Xiaolong, naga kecil itu adalah produk dari Sungai Bintang Gelap. Meski hanya udang karang, itu adalah keluarga naga sejati. Setelah diubah, itu akan menjadi naga. Mungkin, biarkan naga kecil itu memasuki danau jiwa ini, dan mungkin dapat menemukan keberadaan khusus itu. Pikir Qin Chen dan dalam sekejap napasnya menjadi cepat. Ini jelas merupakan pilihan yang sulit, karena meskipun Xiaolong dapat bertahan di danau jiwa ini sampai batas tertentu, ia juga dapat dimusnahkan secara langsung, yang tidak dapat diterima oleh Qin Chen. Kesadaran Qin Chen langsung memasuki cakram giok alam semesta, datang ke danau Sungai Bintang, dan kemudian Qin Chen mengirimkan pemikiran ilahi ke arah danau, dan tiba-tiba, seekor lobster yang diselimuti cahaya merah keluar. Itu adalah Xiaolong, naga merah cakar raksasa. Naga kecil, bisakah kamu melihat danau jiwa di luar? Ucap Qin Chen melepaskan nafas dari cakram giok keberuntungan semesta, memungkinkan Xiaolong untuk merasakan keberadaan danau jiwa di cakram giok keberuntungan alam semesta. Melihat danau itu, Xiaolong tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat, terus merangkak, dan ada keinginan untuk bergegas ke dalamnya. Mata Qin Chen berkedip dan dia bergumam, benar saja, Xiaolong tidak hanya bisa merasakan nafas danau jiwa ini, tetapi juga daya tarik yang kuat di danau jiwa ini. Xiaolong juga naga sejati, jadi dia secara alami dapat melihat apa yang dirasakan Qin Chen. Naga kecil, ada kekuatan di danau jiwa ini yang dapat mengubah klan naga sejati. Saya pikir Anda juga merasakannya, tetapi sekarang benda itu telah disembunyikan di danau jiwa, dan baik saya maupun kekuatan jiwa tidak dapat memasukinya untuk menemukannya. Saya tidak tahu, apakah Anda ingin memasuki danau jiwa ini dan menemukannya untuk saya. Ucap Qin Chen menceritakan kengerian dari danau jiwa ini. Begitu Anda memasukinya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Anda akan langsung dimusnahkan oleh danau jiwa ini. Yang kedua adalah jika Anda dapat menghentikan erosi danau jiwa, Anda pasti akan menemukan keberadaan khusus yang menarik kita. Anda hanya perlu membawa rantai hukum saya ke sana, dan kemudian Anda bisa keluar. Tidak peduli krisis apa yang Anda hadapi, Anda dapat menyerahkan sisanya kepada saya. Kata Qin Chen memandang Xiaolong dengan sungguh-sungguh dan melanjutkan, jika kamu mau, aku akan memasukkanmu. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu, tetapi ini kemungkinan akan menjadi takdir yang sangat besar bagi kita. Ucap Qin Chen tidak memaksa Xiaolong, tetapi meminta pendapatnya. Meskipun dia dapat memerintahkan Xiaolong, hal semacam ini jelas membutuhkan Xiaolong sendiri untuk bersedia.